إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah wa azzakumullah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana kita lebih baik di dalam menjalankan agama Islam. Ya, ini bagaimana metode yang tepat, atau zaman sekarang kita mengenal namanya metode saintifik. Nah, apakah metode saintifik ini bertabrakan atau bertentangan dengan Islam? Tentu saja tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan diawali dengan Iqra, yaitu perintah untuk membaca. Dan kalau kita amati, ya, selalu menggunakan metode berpikir dalam mencerna, memahami, dan mengimani. Yaitu kalau kita perhatikan selalu memulai dengan masalah ketuhanan atau uluhiyah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahwasanya Tuhan itu ada. Ya, beliau, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya, terutama di ayat-ayat yang awal turun Makkiyah, mengajak berpikir bahwasanya tidak mungkin dunia ini ada dengan sendirinya tanpa adanya pencipta. Setelah itu kemudian mengajak berpikir bahwasanya pencipta itu hanya satu. Ya, karena kalau lebih dari satu maka dunia ini akan kacau balau. Kemudian setelah itu mengajak berpikir, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya tentu ada hikmah, sehingga berpikir bahwasanya tentu ada aturan atau tuntunan atau juklak, ya, supaya kita ciptaannya ini bisa hidup di dunia dengan selamat. Kemudian juga mengajak berpikir tentang apa yang terjadi setelah manusia itu atau makhluk itu semuanya mati. Ya, kemudian siapakah yang menyampaikan itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW, mengajak berpikir bahwasanya tidak mungkin itu sampai kepada kita secara langsung, tetapi Allah pasti telah mengutus seseorang yang sama dengan kita, supaya kita bisa dan mungkin untuk bisa mengikutinya. Nah, di dalam metode saintifik selalu diawali dengan suatu pertanyaan, ya, yaitu dugaan-dugaan atau pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, ya, biasanya para saintis dia akan mengumpulkan data-data atau bukti-bukti, ya, untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, sebelumnya para saintis biasanya memunculkan suatu dugaan. Ya, setelah itu mengumpulkan bukti-bukti, data-data, dan juga melakukan eksperimen atau percobaan sehingga dugaan tersebut terbukti valid atau tidak. Nah, di dalam Islam, ya, logika kita tadi sudah diarahkan kepada menerima Allah itu ada, Allah itu satu, ya. Kemudian Allah itu menurunkan wahyunya, kemudian bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, dan Allah telah mengutus seorang rasul atau banyak rasul, dan sampai kepada kita rasul yang terakhir seorang rasul yaitu Nabi Muhammad SAW kepada kita. Setelah itu, karena jarak kita yang jauh antara kita dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka berbeda dengan para sahabat, kita perlu suatu metode untuk memastikan bahwasanya betul apa yang disampaikan itu betul-betul Al-Quran, dan apa yang disampaikan betul-betul apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah,
Jadi logika tadi membuat kita itu percaya adanya Allah, menurunkan wahyu dan seterusnya. Berikutnya kita harus berpikir, ya, karena banyak sekali pada zaman sekarang orang mengaku-ngaku itu wahyu dari Allah, atau orang mengaku bahwa itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, kaum muslimin telah mengembangkan metode saintifik sebenarnya, yaitu pada agama, di mana agama itu adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keaslian dari Al-Quran. Nah, itu metodenya adalah saintifik. Ya. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga penjelasan dari Al-Quran, yaitu As-Sunnah, sehingga sampai kepada kita dengan benar, ya, tanpa ada kekurangan apapun. Nah, itu metode saintifik. Ya. Yang kemudian ada yang namanya ilmu Al-Quran dan ada namanya ilmu As-Sunnah. Nah, sebagai contoh, ya, bagaimana kalau kita mempelajari kaum muslimin menerapkan metode untuk memverifikasi, ya, bahwasanya Al-Quran yang sampai kepada kita adalah betul-betul Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, ya, melalui malaikat Jibril. Dan berkembang ilmu saintifik, yaitu ilmu hadis, yang memverifikasi apakah betul, ya, hadis yang kita terima sekarang itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak itu saja, kaum muslimin telah mengembangkan metode saintifik untuk memahaminya, yaitu bagaimana metode saintifik memahami Al-Quran, yaitu saya dari bahasanya, kemudian dari riwayatnya, kemudian bagaimana Al-Quran itu menafsirkan satu dengan yang lainnya. Dan begitu juga kaum muslimin telah menerapkan metode untuk memahami hadis Nabi SAW juga, yang semuanya terangkum dalam ilmu usul tafsir dan usul fikih, ya, yaitu kaidah-kaidah. Sehingga kalau kita lihat dalam beragama Islam, setelah kita yakin bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah betul, maka yang kita kembangkan adalah bagaimana kita memastikan bahwasanya, ya, betul itu Al-Quran, ya, dengan ulumul Quran, ya, terutama riwayatnya. Kemudian betul itu hadis Nabi SAW, apakah itu betul-betul diucapkan Nabi atau kemungkinan besar diucapkan Nabi atau tidak. Jadi pastikan dulu itu Al-Quran, pastikan dulu itu Sunnah Nabi SAW. Al-Quran telah fix, telah jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. As-Sunnah juga telah dipelajari sehingga kita punya sumber-sumber kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, ya, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Ya, para ulama kemudian mengumpulkan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Ya. Nah, tidak cukup dengan itu. Para ulama kemudian mengembangkan metode memahami Al-Quran dan metode memahami hadis Nabi SAW. Sudah jelas. Ya, kalau kita mau belajar dengan serius, bagaimana kita belajar ilmu-ilmu alam, misalkan, kita belajar teknik, misalkan, kita perlu ilmu untuk alat untuk bisa benar dalam belajar ilmu teknik, seperti ilmu matematika, di dalamnya ada ilmu kalkulus, ya, kemudian ilmu fisika dan seterusnya, supaya kita bisa benar dalam memahami, kemudian bisa menciptakan teknologi dengan ilmu keteknikan atau ilmu engineering, ya. Sehingga kalau kita mau meningkatkan pengetahuan kita tentang Islam, maka satu, kita harus tahu betul bahwasanya apa yang kita ketahui dari Al-Quran adalah betul dari Al-Quran, bagaimana riwayatnya, kemudian bagaimana hadis Nabi SAW itu sampai kepada kita betul dari Nabi SAW. Para ulama kita telah membuat kaidah-kaidahnya, tinggal kita pelajari, kemudian belajar bagaimana cara memahaminya, yaitu dengan ilmu usul fikih, usul tafsir. Ya, tentu saja ilmu pengantarnya adalah ilmu bahasa Arab, sebagaimana kita belajar ilmu fisika karena literaturnya berbahasa Inggris, kita banyak belajar bahasa Inggris sebagai ilmu alat untuk memahaminya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah marilah kita tingkatkan pemahaman kita terhadap Islam dengan menerapkan metode seperti itu, yaitu tidak hanya sekedar kalau dalam kita belajar SD dulu, belajar ilmu pengetahuan alam, kita hanya mendengar, oh kata bu guru begini, ya wajar, itu level awal. Tapi ketika kita udah sampai kuliah, kita kemudian membaca jurnal, mempelajari, bahkan melakukan penelitian sendiri, ya, untuk membuka, ya, sains, ya, rahasia-rahasia ilmu sains, ya, kemudian juga bidang-bidang ilmu yang lainnya. Begitu dalam Islam, ya, kita belajar, ya, mulai melihat bagaimana Al-Quran itu
sampaikan kepada kita dengan tepat dan sahih, bagaimana hadis itu sampai kepada kita, bagaimana cara memahaminya, semuanya ada dalam disiplin ilmu Islam. Ya, sehingga tidak hanya sekedar kata bu guru, tidak hanya sekedar kata pak guru, atau sekedar kata ustadz atau kata kiai, tetapi kita juga pelan-pelan sedikit demi sedikit kita menambah pengetahuan kita, sehingga kita mengerti. Ya, mengerti bagaimana Islam sampai kepada kita dan bagaimana metode memahami Islam. Nah, ilmu-ilmu itu digali dari generasi ke generasi. Ya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, kemudian seterusnya. Komunitas ilmu itu berkembang. Sebagaimana komunitas ilmu sains juga berkembang dari awal dulu, ya, belajar hukum Newton, ya, kemudian sampai kepada Einstein dan seterusnya, ada ilmunya. Ya, begitu pula Islam. Ya, tidak tiba-tiba di dogma, doktrin harus begini, harus begitu. Tapi kita harus tahu bagaimana. Nah, ini akan membuat kita lebih terbuka cakrawalanya, lebih bijaksana, lebih bisa memahami berbagai macam perspektif, ya, lebih bisa memahami bagaimana terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran dan seterusnya, karena kita mengerti, ya, riwayat dan juga mengerti bagaimana cara memahami. Tentu saja setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin, ya, sampai sekarang kita bisa menikmati Islam itu juga jerih payah para ulama kita yang telah membangunnya. Nah, ya, supaya kita bisa memahami lebih dalam, belajar sampai kita memahami betul, tidak hanya sekedar menerima. Tentu kita tidak ingin menjadi seperti ketika kita hanya pelajar TK atau SD ketika kita menerima Islam. Padahal kita sudah kuliah ilmu teknik, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu sosial itu sampai tinggi. Tapi kita tidak berkembang dalam memahami Islam, tentu saja ini menjadi rentan terhadap berbagai macam kekeliruan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam Ramadan ini. Marilah kita semangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat ya, dua tadi. Yang pertama, pastikan itu betul-betul Al-Quran, itu betul-betul hadis Nabi SAW. Ya, yang kedua, pastikan cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu dengan cara yang betul, ya, tidak sekedar atau sembarangan. Nah, itu adalah cara yang paling selamat dalam kita memahami Islam, dan itu semua tidak bisa instan, perlu belajar, perlu sungguh-sungguh, ya. Nah, kalau kita nggak bisa baca Arab misalkan, tentu kita akan terhalang banyak kebaikan. Kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, kita pun nggak ngerti ketika ada orang memasukkan Al-Quran, kita tidak tahu bahwa itu Al-Quran atau tidak. Nah, itu seperti itu. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga momen Ramadan ini membuat kita semakin semangat dalam mencari ilmu. Nomor satu, mencari ilmu, ya, kemudian berusaha kita amalkan, dan kemudian kita sampaikan kepada manusia. Ya, sebagaimana sekarang kita menghadapi masalah COVID, ya, kita tahu betapa sulitnya mengedukasi. Ya, riset-riset terbaru tentang COVID sudah banyak, tetapi itu tidak bisa sampai kepada masyarakat dengan sahih, karena banyak interferensi, hoax, dan lain-lainnya. Nah, seperti itu juga bagaimana Islam sampai kepada kita. Allahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.